Batu mengadakan rapat koordinasi tentang sentra Gakumdu pada tahapan pemilu tahun 2024. Maka ini adalah pertemuan pertama kita bersama sentra Gakumdu yang sudah di SK pada pemilu tahun 2024. Sentra Gakumdu ini mungkin tadi belum mengetahui bahwa sentra Gakumdu ini adalah sebuah lembaga yang terdiri dari Bawaslu, kemudian kepolisian dan juga kejaksaan, di mana Gakumdu ini dibentuk untuk khusus menangani tindak pidana pemilu pada tahun 2024. Hari ini kita bersama dengan Bapak Komandan Inspektur 1, Bapak Rajita yang dari Kapolres Batu nantinya akan menyampaikan tentang bagaimana sih kemudian keamanan dan ketertiban strategi-strategi pengamanan tahapan pemilu 2024 yang nantinya akan kemudian dilaksanakan di beberapa titik. Langsung mawar untuk membersihkan waktu Bapak Rajita kepada produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih adem ya, tempatnya dingin. Biar semangat, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Bawaslu yang barusan tadi ada tugas juga mau berangkat ke Jakarta. Yang saya hormati Pak Kajari yang mewakili, yang saya hormati semua yang tergabung dalam kelompok Gakumdu di Bawaslu Batu. Hadirin undangan yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, melaksanakan tugas negara dalam rangka rapat koordinasi. Sambil berdiri saya. Tentunya pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa surat salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, tuntunan kepada kita dan keluarga kita, yang insya Allah nanti pada hari kiamat kita mendapat sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankanlah saya berdiri di sini. Saya mewakili Pak Kasat Reskrim dari Polres, kemarin didadak untuk menghadiri acara hari ini karena beliaunya 2 hari ini ada kegiatan di Surabaya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih moderator yang memberikan waktu. Ini perkenalan apa enggak ini? Perlu. Oke, Pak. Perlu ya? Iya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya ada terpampang namanya di situ. Saya sehari-hari menjabat Kasubsi Hukum, jadi kepala subsi penyuluhan hukum di Polres Batu. Jadi di atas saya ada Kasibum, namun jabatannya masih kosong. Insya Allah nanti kalau saya sudah memenuhi bisa naik ke
kasih hukum. Dan minta doanya. Saya Kasubsi Hukum dan Pak Rudi ini juga di bawahnya Kasikum, Kasibangkum. Jadi kalau anggota perlu pendampingan, ini tugasnya Pak Rudi. Saya yang bagian penyuluhan. Saya lahir di Kota Nganjuk tanggal 24 Maret. Kalau tidak salah di yang itu ada Kemis Legi kalau tidak salah. Kemis Legi tahun 1968. Istri masih satu saat ini yang Insya Allah satu. Anak dua. Anak yang pertama lahir 96. Sekarang alhamdulillah sudah dokter gigi, sudah kerja di klinik. Nomor 2 kelahiran 2000, sekarang semester 7 di UM. Tempat tinggal, saya tinggal di pegunungan di wilayah barat. Mungkin saya sudah keliling mulai Malang Selatan, dinas Malang Selatan, tapi saya menetap di Ngantang. Monggo, di sana ada khas durian. Di sana ada ikon buah durian. Kalau musim ini bentar lagi mungkin bulan Januari, bulan 2 Januari sampai 2-3 biasanya. Yang terkenal rasanya yang paling legit. Ya, di sana ada 4 rasa. Ini sambil tak promosikan wisata ya. Kalau masalah ini nanti saya yakin ini Kak Gumdu sudah pernah berkali-kali menangani kegiatan pemilu yang pokoknya selama ini ada pemilu ya tetap kita ketemu di situ. Di sana ada rasa manis, pahit, manis pahit. Pahit sekali ada. Ya ini saya datang dulu di Ngantang itu sampai ada yang rasanya sangat pahit sekali sampai saya ini enggak. Itu ada yang senang juga. Jadi kalau lagi musim di sana jangan beli yang dipikul-pikul itu, nanti kecewa. Jangan beli yang dipikul-pikul itu. Kalau mungkin pengen menikmati yang bagus, bisa langsung ke petani. Memang waktu itu Presiden Pak siapa itu waktu datang ke Kasembuan itu bagus. Ya makanya yang dipamerkan Pak Presiden waktu itu. Mungkin sepintas itu tentang diri saya. Pada pagi hari ini akan saya coba untuk kita saling belajar, memberikan informasi terkait dengan Kak Gumdu. Lanjut. Dasarnya Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang pemilihan umum ini sudah ini yang kita gunakan. Kemudian yang kedua salinan peraturan Badan Pengawas Pemilu Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2002 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Yang ketiga salinan yang nomor 8 tahun 2002 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Nah ini Kak Gumdu saya yakin sudah membuka ini. Jadi terutama yang bagian penindakan ini harus benar-benar kita pelajari betul. Disitulah dasar kita. Kemudian kemarin ada permohonan narasumber dari Bawaslu. Lanjut. Nah ini tentunya pemilu kita sudah ada tahapannya lengkap. Silahkan dibuka sendiri di internet sudah banyak.
tahapan pemilu sampai di mana, nah, di situ udah lengkap. Oke, lanjut. Itu pemungutan suara nanti kita coba tanggal 14 Februari. Monggo yang dari Polres, Gakumdu Polres. Nah, ini Mas Joko, Mas Pri. Nah, ini bagian Gakumdu dari Polres. Kami lanjutkan, boleh lanjut. Ini pemilu yang secara umum. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, dari rakyat, rakyat, dan untuk rakyat. Monggo Pak Marsi, depan sini aja. Depan. Ya, lanjut. Pemilu ini sebenarnya itu apa? 2024 memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota. Nanti insya Allah sesuai jadwal dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Lanjut. Ini mengenai tentang pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Undang-undang tadi sudah ada semua. Itu yang nanti kalau melanggar di situ ya itu aturannya. Lanjut. Ini jenisnya pelanggaran pemilu, pelanggaran administratif, administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya. Oke, lanjut. Ini pelanggaran administratif sesuai pasal 460 dan nomor 7, silakan dibuka, tentang pemilu menjelaskan pelanggaran administratif meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administrasi diperiksa, dikaji, dan diputus oleh Bawaslu provinsi, kabupaten, kota. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti KPU paling lama 3 hari kerja sejak tanggal dibacakannya putusan. Ini pelanggaran administratif. Ya, lanjut. Pelanggaran kode etik. Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya, DKPP itu ya. Prakteknya DKPP menerbitkan peraturan DKPP yang model penyelesaiannya menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana DKPP hanya memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang bersifat permanen. Keputusan KPU dan Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP dapat diajukan gugatan ke PT UN. Dalam beberapa kasus keputusan KPU dan Bawaslu dibatalkan PT UN. Kasus seperti ini kemungkinan besar masih terjadi nanti pada pemilu 2024. Ini pelanggaran kode etik. Lanjut. Pelanggaran pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 mengatur setidaknya 70 bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Ya, silakan dibuka dari Gakumdu. Mengedepankan politik hukum pemidanaan atau over criminalization. Konsep sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 hanya berupa pidana maksimum dengan menerapkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda
absennya pengaturan pidana, minimal memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memutus pidana minimum. Nah itu pelanggaran pidana. Lanjut. Ini pelanggaran hukum yang lain terkait penyelenggaraan pemilu, pemilihan daerah, pemilihan umum daerah atau pilkada. Dalam prakteknya pelanggaran yang kerap terjadi adalah ketidaknetralan aparatur sipil negara atau ASN. Data Bawaslu per 26 Oktober menunjukkan dalam penyelenggaraan pemilu 2020 terdapat Pilkada 1.536 dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari jumlah tersebut 1.398 dinyatakan sebagai pelanggaran netralitas ASN dan diteruskan ke KASN. Banyak sekali berarti ya. Yang tidak netral ini pelanggaran hukum yang lain terkait pelanggaran pemilu. Nah ini tantangannya pemilu 2004. Dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 setidaknya sudah bisa ditelisik beberapa tantangan penegakan hukum yang berpotensi menghiasi proses penyelenggaraan pemilu serentak tersebut, diantaranya tentang regulasi, struktur hukumnya, dan budaya hukum masyarakat. Nah ini tantangan kita nanti di 2024 insya Allah ini. Lanjut. Tantangan regulasi, jika melihat dari Undang-Undang 7 2011 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2019 dan kemungkinan masih tetap digunakan pada pemilu 2024, dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa norma yang sulit untuk diterapkan dan ditegakkan. Misalnya dalam penegakan hukum politik uang, nah ini yang masih sering melekat. Yang diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang 7 tahun 2012, yakni pasal 278 ayat 2, pasal 280, pasal 284, dan pasal 15 serta tuntutan pidana yang diatur dalam pasal 532 ayat 1, 2, dan 3. Nah ini di regulasinya, tantangan regulasinya. Lanjut. Ya ini masih di regulasi. Sementara dalam pilkada, tantangan penegakan hukum yakni tidak dikenalnya in absentia atau pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat. Hal ini akan menyulitkan dalam pengumpulan alat bukti, belum lagi penanganan dengan waktu sangat terbatas dalam pilkada maksimal 5 hari dalam proses kajian Bawaslu. Jadi dikaji ada 5 hari. Ini kalau tidak salah dalam penyidikannya ini sangat singkat sekali. Jadi 14 hari. Kalau pilkada 14 hari kalender. Ya Pak Pri ya? Ya Pak Pri ya? Kalau pilkada betul ya? Nah 14 hari kalender. Tapi kalau pemilu presiden, pemilihan presiden ini 14 hari dikurangi hari libur ya, hari kerja, ini intinya hari kerja itu aja. Jadi kalau norak hari kerja ya dilewati kan itu ya. Jadi 14 hari kerja, bedanya di situ. Oke, lanjut. Struktur hukum, aparat penegak hukum tindak pidana pemilu dalam konteks penyelenggaraan pemilu terdiri dari 3 unsur. Nah, ini disebutkan tadi sama moderator, kejaksaan, polisian, Bawaslu tergabung dalam sentra Gakumdu. Ya, ini termasuk yang hari ini. Peran Gakumdu sangat vital sebab lanjut dan tidaknya kasus dugaan tindak pidana pemilu, politik uang ditentukan oleh 3 institusi tersebut melalui rapat pembahasan Gakumdu. Nah ini sebenarnya ini tergantung dari sentra Gakumdu. Kita jalin yang kompak, menyamakan misi, visi, kita kompak, solid. Nah, insya Allah kita dapat menyelesaikan mungkin
permasalahan pelanggaran atau pidana pemilu yang muncul nanti pada 2024. Ya, lanjut. Masih struktur hukum, masalah yang biasa muncul dalam struktur hukum ini adalah kurang fokusnya penyidik kepolisian dan jaksa yang ditugaskan di Gakumdu, sebab pada saat yang sama memiliki tanggung jawab yang harus ditunaikan di institusinya masing-masing. Nah, ini masih di situ. Ini kurang fokus sehingga masih ada tugas yang harus diselesaikan di kantornya untuk menangani perkara di luar kasus pemilu. Sementara dalam penanganan tindak pidana pemilu sangat dibatasi waktunya. Nah, sangat terbatas sekali. yakni paling lama 7 hari, dan ketika masih membutuhkan keterangan tambahan di kajian dilakukan paling lama tadi 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Ya, ini mestinya dari Polres juga ini, kalau Pak Pri ini kanit PPA juga banyak sekali tugasnya. Mestinya kalau Gakumdu ini fokus di sini. Nah ini ke apa ya, kurang maksimalnya kita Gakumdu masih melaksanakan tugas di kantor. Kalau ditinggal, wah kasusnya Pak Pri keteteran semua. Banyak kasusnya datang banyak sekali Pak Pri tangani dari unit PPA. Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Sekarang faktor budaya tadi, budaya hukum. Nah, faktor budaya hukum merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam penegakan hukum, sebab jika aspek nilai budaya masyarakat sudah terbangun dengan baik untuk menolak adanya politik uang dalam kontestasi demokrasi, maka tentu tidak akan ada pelaksana, peserta, dan tim kampanye dan lainnya yang berani melakukan politik uang pada penyelenggara pemilu. Ini budaya ini yang sangat rawan sekali, karena saya dulu juga pernah di kecamatan Ngantang waktu itu juga pernah gabung dalam Panwas Cam. Nah, dulu ya mana ya, itu ada oknum yang juga bermain dari Panwas untuk mendukung atau memenangkan salah satu kandidat anggota legislatif. Nah, ini juga akhirnya bermasalah. Ini yang sangat rawan sekali. Lanjut lagi, faktor budaya. Lanjut, budaya hukum erat kaitannya dengan keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum, dan sebagainya. Semakin tinggi rasa malu untuk melanggar hukum, maka akan terjadi budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Ini dari pakar hukum menyebutkan, tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Lanjut. Nah, ini kata-kata hari ini. Baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Nah, ini dari Bapak kita Pak Kapolri, mantan Pak Kapolri Pak Hugeng almarhum. Katanya luar biasa. Ya, lanjut. Terima kasih pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Tambahan informasi dari saya. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya. Sekali lagi banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bila itu bagi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Kajita terkait dengan tantangan dan juga strategi penegakan hukum dalam pemilu tahun 2024. Kiranya ada beberapa poin yang kemudian bisa saya ambil dari pemaparan Pak Kajita.
di tantangan ada banyak sekali tantangan, terutama ini berkaitan dengan regulasi. Jadi regulasi itu memang tantangan bukan hanya dari bukan hanya tantangan yang kemudian nanti akan dihadapi oleh Gakumdu saja, Pak, tapi juga Bawaslu gitu kan. Biasanya per Bawaslu itu munculnya tiba-tiba, itu sering banget, Pak. Kemudian ada tantangan in absentia, kemudian ketidakhadiran yang bersangkutan pada saat proses penyidikan, Pak, ya. Terus kemudian ada tantangan selanjutnya kurang fokusnya penyidik. Nah, kita nanti berharap tetap solid dan kompak walaupun banyak tugas di institusi masing-masing. Itu tadi pemaparan dari Bapak Karjita kiranya. Ini kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini pemaparan materi dari Bapak Kejaksaan. Pak Made sudah hadir. Yeah. Kita lanjut sesi tanya jawab dulu, Mawon. Apakah ada pertanyaan untuk di materi pertama dari Bapak Ibu sekalian? Saya persilakan. Mungkin ada masukan untuk Gakumdu kita, karena bagaimanapun ini kita memberikan masukan, saran kepada Gakumdu kita sehingga nanti tugas Gakumdu ini betul-betul maksimal. Intinya itu. Baik, ya moderatornya harus turun ini untuk menyerahkan gitu. Mana nih panitianya ini? Ya, yang cewek biasanya. Baik, evaluasi ya ini ya. Yang matur suwun Pak Karjita dan kawan-kawan Gakumdu, pangapunten. Pertama saya hanya berpendapat berkaitan dengan kita akan menapaki, bahkan sudah masuk pada wilayah penetapan keberadaan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu 2024 di Kota Batu. Nah, ini menjadi semacam koordinasi awal, ya, koordinasi awal di antara kita bertiga berkaitan dengan bagaimana efektivitas penegakan pelanggaran pemilu yang terjadi di pemilu 2024. Pertama, bahwa penguatan kapasitas secara kolektif, Pak, ini penting untuk kita lakukan bersama, gitu, nih. Karena memang pada wilayah penegakan pidana pemilu ini memang kita sendiri ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, ya. Dalam artian jumlah personil, kemudian kemampuan atau dikatakanlah sarjana hukumnya lah. Sarjana hukumnya hanya Bu Bui dan kemudian di depan situ Pak Lutfi yang kemudian menjadi yang kayaknya juga paham berkaitan dengan kemampuan atau pengetahuan tentang hukumnya, sehingga ruang-ruang diskusi tidak saja pada pembahasan berkaitan dengan potensi pelanggaran pidana, tapi juga penting untuk kita perkuat, ya, dalam rangka menyamakan frame berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran administratif, pelanggaran-pelanggaran etik ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya. Memang kadangkala ada semacam bisa jadi berhimpitan ketika pidana, katakanlah sebagaimana diatur di Undang-Undang 7, itu juga tidak menutup kemungkinan ada dikenakan juga dengan pelanggaran-pelanggaran etik. Nah, misalnya seperti itu, sehingga frame-nya ini harus kita bangun bersama, tidak saja pada aspek penanganan pelanggaran pemilu. Nah,
Ini mungkin bisa kita lakukan di kantor, di rapat-rapat yang sifatnya rutinan atau apa, sehingga wacana kami bisa luas berkaitan dengan pidana. Pak Supri ini sarjana pendidikan, gitu kan? Saya sarjana Sama, Pak. sosiologi. Ya. Saya juga nyasar ya. Saya juga nyasar. Terus kemudian Sebenarnya saya guru ya. Pak Ketua itu sarjana teknik gitu kan. Nah ini penting untuk kita frame bareng. Teman-teman di kecamatan juga ketika melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran juga memahami koridor yang menjadi kewenangannya. Nah berikutnya saya sepakat politik uang itu kemudian menjadi fokus gitu ya, dengan berbagai varian mulai 278, 280, 28, 4515 sampai 532 misalnya. Nah, tapi memang berkaitan dengan konteks itu, Batu juga tidak melulu konteksnya politik uang gitu kan. Batu tidak melulu konteksnya politik uang. Memang tidak kentara di dalam pemilu, nanti kentaranya di dalam pelaksanaan pemilihan. Nah, dalam pemilu pun kemudian berkaitan dengan 547 dan 548 ya, keputusan pejabat dan penggunaan anggaran ini juga penting menjadi fokus gitu. Karena ini nanti juga berhimpitan ketika dikenakan dengan undang-undang netralitas aparatur sipil negara. Berikutnya ya 544 dan 545 dan berkaitan dengan pemalsuan dan menambah mengurangi tentang daftar pemilih. Nah, daftar pemilih ini penting karena kenapa? Ini yang kemudian menjadi semacam satu hal yang menjadi ketika proses pelaksanaan sengketa hasil validasi DPT ini kemudian menjadi hal yang pertama yang digugat. Begini. Kasus di beberapa tempat, terutama yang pilkada, misalnya Sampang dan sebagainya, itu kemudian menjadi kasus yang pertama menjadi bahan gugatan. Nah, ini maka sekali lagi aspek ini perlu untuk kita kembangkan di dalam fokus. Kalau kami di pencegahan ada fokus pencegahan gitu. Nah, di dalam hal ini tentunya selain memang politik uang dengan berbagai macam variannya, aspek bagaimana kebijakan, keberpihakan kebijakan, kemudian pejabat-pejabat yang dilarang, serta yang paling penting adalah berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan berkelanjutan. Nah ini masukan gitu ya. Ini masukan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana nanti Gakumdu bisa memperkuat pada 3 aspek yang saya sebutkan tadi, tentunya juga tidak menutup kemungkinan pada aspek-aspek yang lain. Itu mungkin Mas Lutfi, ini apa saya harus menyerahkan mic-nya ya untuk ke yang lain gitu. Aman Pak. Aman. Jadi ada 3 aspek yang tadi disampaikan begitu Pak. Kalau Pak Yogi ini kan kebetulan di Gakumdu kita, ini jabatannya sebagai pembina begitu beliau. Jadi paling tidak nanti ke depan kita ada semacam kajian-kajian rutin Betul. yang perlu penguatan harus dikuatkan. Jadi Gakumdu ini harus perlu dikuatkan, perlu diskusi, sering diskusi, sehingga penerapannya mungkin pasalnya atau mungkin tindakannya, penanganannya lebih tepat. Baik, barangkali ada masukan ataupun saran dari Bapak Panwascam Kota Batu, Panwascam Kecamatan Batu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak yang terhormat, saya pribadi nasib Pak dari Panwascam Kota Batu, Kecamatan Batu. Kemudian di sebelah kami ini para Panwas se-Kota Batu begitu. Kemudian berikutnya sedikit mungkin butuh pencerahannya juga terkait
masalah pengawasan ataupun yang berbentuk di digital, Pak. Jadi ini kan era digital. Kalau ada ada permasalahan yang mungkin di luar dari digital kan kita bisa kumpulkan orang-orangnya. Tapi bagaimana nanti di saat di 2024 atau kemudian terjadi sebuah pelanggaran, bagaimana nanti untuk penindakannya, apakah seperti yang di kasus-kasus lainnya sehingga sampai harus menutup ataupun mengcrosscheck histori sampai ke servernya ataupun dari sosmednya itu, ataukah nanti hanya dari pihak terkait kemudian kita dudukkan kalau ketemu, Pak. Tapi semisal pihak yang melakukan pelanggaran itu tanda kutip tidak kita ketemukan identitasnya, kemudian waktu kan kita batasi tadi sekitar 14 hari atau berapa hari tadi. Mohon petunjuknya bagaimana nanti kita bisa menyikapi itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo terkait dengan pengawasan berbasis digital serta penindakannya, Pak. Oke, terima kasih dari Kecamatan Batu ya. Siapa? Mas. Ya memang ini tantangan kita ke depan. Kalau yang dulu mungkin pemilu tidak ada yang seperti itu. Ini mungkin tidak di tantangan pemilu ke depan saja. Mungkin yang selama ini dihadapi dari kepolisian pun ini luar biasa sekali dari media sosial. Nah itu pun penanganannya juga tidak mudah kan itu. Menurut saya kalau memang sudah muncul segera mengambil langkah untuk kalau mungkin bisa tadi mungkin bisa menemukan atau menelusuri ya segera mungkin dikumpulkan. Tapi kalau memang nanti itu perlu dilaporkan ya tadi waktunya itu sangat terbatas sekali ya. Mungkin lapor ke Bawaslu itu juga tidak perlu waktu tadi kan hanya 3 hari, dikaji 5 hari. Ketika nanti kita sudah fokus ke situ sehingga akan mengganggu pasti ya, mengganggu prosesnya tadi. Menurut saya kalau memang nanti dari itu muncul, kalau memang ada bukti dan mungkin ada saksi, ya, mungkin bisa dilanjuti. Tapi kalau konteksnya nanti masalah pemilu itu tadi, pergaan waktu tadi. Tapi kalau masuknya pidana masuk ke cyber, nah, itu ya lama itu memang dilaporkan ke penyidik pun. Kalau menurut saya lebih ke persuasif, ya, menurut saya begitu. Jadi segera dikumpulkan untuk tidak berkembang, itu aja. Jadi lebih ke menjaga kondusivitas. Mungkin begitu kalau secara tidak ada terkait dengan pemilu ya langsung dilaporkan saja kan gitu. Menurut saya gitu langsung dilaporkan ke Polres dan Polres nanti mungkin ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan secara sesuai dengan aturan undang-undang kan gitu. Ya, menurut saya begitu pendapat saya dari Kecamatan Batu ya, agar untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu. Begitu ya? Siap. Matur nuwun. Cukup Pak Nasik. Siap. Nanti ini tadi dijelaskan terkait dengan bagaimana caranya kemudian nanti apapun dari laporannya harus ada buktinya gitu loh. Untuk di sesinya Pak Karcita masih ada sesi 1 pertanyaan. Monggo saya persilakan barangkali ada pertanyaan.
Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi 2. Penyampaian materi dari Bapak Made dari Kejaksaan Negeri Kota Batu.